Kisah diawali dengan diperlihatkannya sepasang kekasih yang sedang ingin tidur. Sang istri yang merupakan seorang suster bernama Martha sedang merasakan basah-basah di goanya dan meminta untuk segera digali oleh buung suaminya yang bernama Carlo. Tapi entah apa yang ada di benaknya, Carlo menolak ajakan istrinya yang begitu cantik dan sudah siap melakukan ritual di hadapannya. Martha yang sudah sangat basah itu pun akhirnya sudah tak tahan dan memutuskan pergi ke kamar mandi melakukan gali lubang secara mandiri. Esok hari tiba. Di hari itu mereka akan pergi ke rumah orang tua Martha. Namun di sela-sela itu Martha menunjukkan wajah sedihnya. Ia mempertanyakan mengapa belakangan ini sikap suaminya begitu berbeda. Jangankan untuk adu gesek, bahkan tak ada lagi manjaan, kasih sayang ataupun perlakuan spesial dari Carlo. Bukannya menyadari kesalahannya, Carlo yang hatinya benar-benar sudah mati malah memarahi balik istrinya dan memintanya untuk tidak banyak tanya. Pupunta tayo kay Dr. Yulo. Ipag-cooperate ka para gumaling ka na. Narinig mo na namang umiiyak si Jennifer. Tak lama kemudian, sampailah mereka di rumah orang tua Martha. Martha masuk ke dalam, tetapi Carlo sudah seperti tak peduli dan menunggu di luar. Kedatangan Martha kali ini adalah untuk melihat bagaimana kondisi ibunya. Sayangnya, sang ibu tak mengenal sosok wanita di hadapannya. Hal itu dikarenakan sang ibu mengalami gangguan mental akibat depresi atas adik Martha, yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dan tak pernah kembali. Martha? Sinong Martha? Ibunya yang lupa akan sosok Martha, ayahnya yang sudah meninggal, adiknya yang tidak diketahui keberadaannya, dan suaminya yang benar-benar tak mencintainya lagi, kini benar-benar membuat Martha hidup segan mati tak mau. Ia hidup, tapi tak ada tempat baginya untuk mencurahkan apa yang ia rasakan. Martha pergi ke halaman depan dan memergoki suaminya sedang berselingkuh melalui telepon dengan wanita lain. Tapi Martha yang sudah tak diinginkan oleh siapapun memutuskan untuk diam 1000 bahasa. Hintayin mo ako. Carlo, let's go. Mereka pun pulang dari rumah orang tua Martha. Di sepanjang perjalanan, Martha terus berpikir apakah ia harus menanyakan tentang wanita selingkuhan yang ditelepon suaminya tadi. Tapi akhirnya ia menanyakan sosok wanita itu pada Carlo. Siapa wanita yang kau telepon tadi? Tentu saja Carlo berbohong dengan mengatakan kalau wanita itu hanyalah partner di tempatnya bekerja. Martha tak begitu saja percaya omongan lelaki. Ia marah dengan mengatakan apakah partner kerja harus saling menggoda satu sama lain di telepon. Carlo tak begitu serius dan sungguh meremehkan istrinya itu dengan memberikan sikap dingin. Sehingga Martha yang sedang marah kini benar-benar berada di puncak amarahnya dan membuat mereka berdua mengalami kecelakaan. Ano ba? Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja Martha sedang berada di sebuah bus. Bus itu pun sampai di rumah sakit, di mana Martha yang merupakan seorang suster bertemu dengan Dr. Rose. Rose memerintahkan Martha untuk bertugas di sebuah pulau kecil, karena di sana tak ada tenaga kesehatan profesional. Pakibigay mo to kay Dr. Emmanuel. Sige po, Doc. Makakaasa po. Singkat cerita, Martha yang menerima misi kemanusiaan itu langsung pergi ke dermaga dengan menaiki bentor atau becak motor. Ia menghampiri perahu-perahu di sana dan meminta sang pemilik perahu untuk mengantarkannya ke pulau kecil tempat di mana ia akan ditugaskan. Namun, tak ada satupun pemilik perahu yang ingin mengantarkan Martha. Menurut mereka, pulau kecil yang Martha akan tuju adalah pulau yang aneh. Manong, Hindi na kami naglalayag dun, ma'am. Wala pong naglalayag dun. Hingga akhirnya muncullah seorang pemuda baik hati, sebut saja Roy, yang bersedia mengantarkan Martha. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Martha sampai di pulau itu. Ia disambut oleh seorang wanita berpakaian serba hitam, di mana Martha sedikit kaget karena wanita itu sangat mirip dengan adiknya yang hilang. Tapi pulau ini benar-benar menunjukkan keanehannya, seakan setiap laki-laki yang datang ke pulau itu akan langsung diberikan hadiah adu gesek dengan wanita cantik yang ada di sana. Wanita berpakaian serba hitam langsung mengajak Roy untuk beradu gesek. Martha tak ambil pusing dengan Roy yang mendapatkan sambutan kenikmatan. Ia langsung menghampiri supir ojol dan menuju sebuah klinik tempat ia ditugaskan. Selama perjalanan, ia melihat banyak orang menggunakan pakaian serba hitam seperti wanita yang menyambutnya tadi. Mereka lebih terlihat seperti sebuah aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di pulau itu. Sa pinakama
pinakamamahal na ama. Alay sa pinakamamahal. Sampailah Martha di klinik tempat ia akan bertugas. Ia disambut oleh seorang perawat bernama Tess. Tess tahu dari Dr. Rose kalau Martha akan datang dan membantu tenaga kesehatan di pulau ini. Sedang asik berkenalan, mereka disibukkan dengan kedatangan seorang ibu hamil yang akan segera melahirkan. Inilah tugas pertama Martha di pulau ini. Ia langsung membantu proses kelahiran anak dari si ibu. Namun yang membuat Martha kebingungan adalah si ibu sangat berteriak kesakitan. Padahal dari pengalamannya, belum pernah ada ibu yang akan segera melahirkan seperti ini. Handa ka na? Handa ka na? Ternyata itu adalah sebuah mimpi buruk yang dialami oleh Martha di malam pertama ia sampai ke pulau aneh ini. Martha bangun dengan rasa takut dan ia akan pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Tetapi alangkah terkejutnya ia ketika melihat Tess sedang enak-enak bersama seorang pria. Hal itu pun lantas memicu ingatannya ketika dahulu pernah memergoki sang suami enak-enak bersama wanita lain. Di pagi harinya Martha berpamitan kepada Tess untuk keliling ke rumah warga memberikan pengobatan. Ia juga sempat menceritakan tentang mimpi mengerikannya semalam. Namun mimpi itu seakan sangat nyata karena pada leher Tess terdapat bekas gigitan ular persis seperti di dalam mimpinya. Keadaan semakin terasa aneh dan membuat bulu kuduk merinding. Ketika Martha berjalan kaki untuk menuju rumah warga, ia melihat para anggota sekte sedang berkumpul. Sang pemimpin sekte mengobati pasien yang kalau dilihat-lihat pasien itu masih duduk di bangku SMA. Gadis SMA yang awalnya buta seketika sembuh dari penyakitnya dan langsung bertukar jigong dengan penuh kemantapan. Martha jelas takut dan langsung berlari setelah melihat kegilaan tadi. Ia pun dikejar-kejar oleh para pengikut sekte dan bak pahlawan tiba-tiba si ojol yang kemarin langsung menghampirinya serta mengajaknya pergi. Merasa situasi sudah aman, ojol mengajak Martha ke pantai dan mengajaknya untuk berenang sekedar menikmati keindahan alam di pulau itu. Kini Martha melihat kalau hanya abang ojol lah yang bisa ia percaya di pulau ini. Mereka berdua berenang dan bersantai merasakan jernihnya air pantai. Di tengah-tengah itu si ojol yang sudah sangat tergoda dengan keindahan bodi Martha mencoba untuk menservisnya di dalam air. Tapi Martha menolaknya dengan halus karena tempat ini terlalu terbuka. Setelah puas berenang, Martha lanjut berkeliling memeriksa kondisi para warga di sana. Sampailah ia di sebuah rumah di mana ada seorang ibu yang akan segera melahirkan. Ia membantu proses persalinan sang ibu dan sangat benar sekali kalau pulau ini adalah pulau terkutuk karena ibu itu melahirkan seekor anak kambing. Berbagai keanehan demi keanehan terus terjadi, tapi Martha tetap memegang janji sucinya sebagai seorang suster untuk menjalankan misi kemanusiaan di pulau ini. Di tengah perjalanan, ia melihat sosok adiknya di tengah perkumpulan sekte dan mencoba untuk berbicara padanya. Ia mengikuti sekte yang membawa salah satu anggotanya yang meninggal hingga ke pinggir pantai. Di sana, lagi-lagi si pemimpin melakukan kegilaannya dengan bertukar jigong dengan si jasad. Entah beliau mendapat kekuatan gaib dari mana. Si jasad seketika bernyawa kembali. Bukod-bukod kami Setelah itu, adiknya berbicara kepada Martha. Si adik langsung memperingati Martha bahwa pulau ini sangat aneh dan berbahaya. Martha tak seharusnya ada di sini, serta harus kembali ke pulau awal dia berasal. Di malam harinya, Martha yang bersiap untuk mandi memikirkan perkataan adiknya. Apakah ia harus kembali atau tetap berada di pulau ini? Secara mengejutkan, ketika ia melepas busananya, pacar Tess atau pacar dari rekan perawatnya di klinik menghampirinya dan memaksanya enak-enak. Martha mencoba untuk melawan, namun karena perlawanan itu menyebabkan dirinya pingsan. Kini lelaki kardus itu dengan bebas merasakan setiap titik dari keajaiban dunia milik Martha. Namun tak lama kemudian datanglah Tess yang mergoki aksi mereka serta mengira jika Martha telah selingkuh dengan kekasihnya. Martha diusir dari tempat tinggalnya sekarang dan si abang ojol datang untuk menenangkan Martha. Di keesokan harinya, Martha memutuskan untuk kembali ke pulau asalnya diantar bersama si ojol. Ia pergi ke rumah sakit untuk menemui Dr. Rose. Namun sungguh aneh, salah satu perawat di sana memberitahu jika Dr. Rose sudah meninggal setahun yang lalu. Padahal baru beberapa hari saja Martha berada di pulau dan bertemu Dr. Rose sebelum berangkat ke pulau. Semakin yakin kalau pulau itu bermasalah, ia bersama ojol kembali ke sana untuk menyelidiki rahasia besar di baliknya. Sekarang Martha akan tinggal di rumah pacar barunya, si abang ojol. Sesampainya di sana karena sudah lama tak berbagi kasih, ia bersama abang ojol melakukan pengenstuian duniawi.
duniawi. Tentu inilah yang diinginkan oleh si ojol sedari awal. Mahal? Mahal, gising na. Martha memantapkan hatinya dan memilih si ojol untuk menjadi suaminya. Beberapa bulan kemudian, Martha sedang mengandung calon bayi dan membangunkan si ojol yang sudah menjadi suaminya untuk pergi melaut. Ia mengantarkannya ke pantai dan melihat suaminya melaut bersama rekan-rekannya. Lalu adik Martha datang. Ia kembali mengingatkan seakan ada sesuatu yang berbahaya di pulau ini dan meminta sang kakak untuk pergi dari sini. Tibalah hari di mana Martha akan melahirkan. Karena sang suami sedang melaut, ia harus berurusan dengan perkumpulan sekte di sana. Ia kini sudah dalam posisi untuk melahirkan. Datanglah sang pemimpin yang bukannya membantu persalinan, namun ia malah menggali sumur Martha. Alhasil calon anak dari Martha harus meninggal saat itu juga. Kesakitan Martha tak henti sampai di situ. Setelah menghadapi kegilaan aliran sesat, ia mendapat kabar kalau suami dan rekan-rekannya tenggelam di laut serta meninggal. Setelah benar-benar merasakan seluruh kengerian di pulau ini dan tak mengindahkan perkataan adiknya, ia menemui adiknya dan berkata kalau ia akan pulang. Tetapi sang adik memberitahu itu semua sudah terlambat. Martha tak bisa kembali sebab dahulu ialah yang menginginkan untuk berada di pulau ini. Kemudian kita diperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata setelah kecelakaan mobil bersama suaminya, Carlos, Martha mengalami koma di rumah sakit. Seluruh cerita tadi adalah dunia di bawah kesadaran Martha. Lalu Martha yang tak dapat kembali menggambarkan kalau ia harus meninggal. Itulah akhir dari Martha, sang wanita cantik yang dianugerahi dengan keindahan duniawi kesukaan lelaki. Pesan moral dari kisah Martha yang bisa kita petik adalah jangan pernah mengambil sebuah keputusan ketika sedang emosi. Karena keputusan yang dibuat ketika emosi hanyalah menghasilkan sesuatu yang buruk.